Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Afrilianti dengan NIM 1201113260048. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal organik, mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ismail MPD. Pengertian bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang. Terumbu karang adalah massa endapan kapur di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut, vent sekresi kapur, koral atau karang. Koral sendiri adalah koloni dari biota laut yang diamankan polip. Selanjutnya, jenis-jenis bentuk bahan organik. Yang pertama, fringing fresh atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai-pantai pulau besar. Berkembangnya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju laut lepas. Contohnya Pantai Pasir Putih dan Pantai Bana. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh pada pulau, sekitar 0,52 ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Contohnya Batuan Tengah, Bintan Kepulauan Riau, Spermuan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, atol atau terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Contohnya Teigbonert Sulawesi dan Maratua Kalimantan Selatan. Selanjutnya, proses pembentukan bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai bakau. Yang pertama, pantai bakau. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Yang kedua, terumbu karang. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbiosis antara polip dengan alga, zooxanthella, serta organisme penghasil kapur lainnya. Adapun dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Yang pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur ataupun pasir. Yang kedua, kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Dan yang ketiga, sunscreen. Sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimiawi oksibenzon dan oktinoat. Selanjutnya, klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. Yang pertama, berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. Terdapat karang hermatipik dan karang ahermatipik. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Terdapat terumbu karang dan karang terumbu. Dan yang ketiga, berdasarkan letaknya. Terdapat terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang datar. Dan yang terakhir, manfaat terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang pertama, manfaat langsung. Sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan batu karang. Yang kedua, pariwisata. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, manfaat tidak langsung, berupa proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk seperti kondisi saat ini. Tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan yang menjadi tumpuan kita.
Dan yang terakhir, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600 km persegi. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.